Republik Djibouti adalah sebuah negara yang terletak di benua Afrika. Negara ini memiliki beberapa pelabuhan laut internasional karena posisi geografisnya yang sangat strategis karena dilewati jalur pelayaran internasional menuju dan dari terusan Suez. Djibouti juga merupakan salah satu pintu masuk utama barang impor ke berbagai negara di benua Afrika, terutama untuk negara-negara di kawasan pantai timur. Jadi tidak heran negara dengan wilayah yang tidak terlalu luas seperti Djibouti memiliki banyak pelabuhan internasional. Dan berikut ini adalah fakta sejarah Republik Djibouti. Republik Djibouti adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di Afrika Timur, persisnya di Teluk Aden, pintu masuk Laut Mediterania dari Samudra Hindia. Negara ini merdeka pada tanggal 27 Juni tahun 1977, dan negara Djibouti dulunya dikenal sebagai wilayah Prancis Afar dan Isas. Negara ini memiliki peranan yang sangat penting bagi Ethiopia, sebab 60% ekspornya dilepas melalui Djibouti. Adapun batas-batas wilayah negara Djibouti ialah di sebelah utara berbatasan dengan Eritrea, di sebelah selatan berbatasan dengan Somalia dan Ethiopia, di sebelah barat berbatasan dengan Ethiopia, dan di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Aden dan Yaman. Garis pantai negara Djibouti membentang sepanjang 403 km. Adapun luas wilayah negara Djibouti ialah sebesar 23.200 km persegi, sedangkan perbatasannya sepanjang 528 km dengan pembagian 125 km dengan negara Eritrea, 342 km dengan negara Ethiopia, dan 61 km dengan negara Somalia. Negara Djibouti juga sebagai negara paling selatan yang berada di atas lempeng Arab. Selain itu, negara Djibouti juga memiliki landscape gurun Grand Barra di daerah Arta, Ali Sabieh, dan Dikil. Wilayah Djibouti juga secara umum berada di ketinggian yang relatif rendah, yaitu di bawah 1.700 kaki. Adapun bahasa resmi yang digunakan di negara Djibouti ialah 3 bahasa, yaitu bahasa Somali, bahasa Arab, dan bahasa Prancis. Tetapi mayoritas penduduknya berbicara bahasa Somali, yaitu dengan populasi 524.000 jiwa. Dan ada juga yang menggunakan bahasa Afar, yaitu dengan populasi 306.000 jiwa sebagai bahasa pertama. Sedangkan bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting. Dalam kegiatan sehari-hari, sekitar 59.000 populasi berbicara dengan dialek Arab Taizi Adeni yang juga dikenal sebagai Djibouti Arab. Sedangkan bahasa Prancis diwariskan sejak periode kolonial dan merupakan bahasa utama instruksi. Sekitar 17.000 Djibouti menyebut bahasa Prancis sebagai bahasa pertama. Bahasa imigran termasuk bahasa Omani Arab dengan populasi 38.900 jiwa penutur, bahasa Amharic dengan populasi 1.400 penutur, bahasa Yunani dengan populasi 1.000 penutur, dan bahasa Hindi dengan populasi 600 penutur. Sistem pemerintahan yang digunakan di negara Djibouti ialah sistem pemerintahan Republik Semi Presidensial, yang dimana kepala negaranya ialah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Sedangkan untuk jumlah penduduk di negara Djibouti ialah sebanyak 921.804 jiwa, dan ibu kota negara Djibouti ialah kota Djibouti. Mayoritas penduduk di negara Djibouti ialah menganut agama Islam, yaitu dengan populasi 862.410 jiwa atau dengan persentase 96,9%. Kemudian ada juga yang menganut agama Kristen, yaitu dengan populasi 20.470 jiwa atau dengan persentase 2,3%. Kemudian ada juga yang menganut agama Yahudi, yaitu dengan populasi 1.780 jiwa atau dengan persentase 0,2%. Dan ada juga yang menganut agama rakyat, yaitu dengan populasi 2.670 jiwa atau dengan persentase 0,3%. Dan yang terakhir ada juga yang tidak memiliki agama, yaitu dengan populasi 1.780 jiwa atau dengan persentase 0,2%. Republik Djibouti merdeka pada tanggal 27 Juni tahun 1977.
Negara Djibouti adalah pengganti dari Somaliland Prancis, yang kemudian disebut teritori Prancis orang Afar dan Isas, yang diciptakan di paruh pertama abad ke-19 sebagai akibat kepentingan Prancis di tanduk Afrika. Namun sejarah Djibouti tercatat di puisi dan lagu penduduk nomadennya, dan terlacak balik ke ribuan tahun yang lalu saat orang Djibouti berdagang kulit dan rempah-rempah di Mesir, India, dan Tiongkok kuno. Melalui kontak erat dengan semenanjung Arab selama lebih dari 1000 tahun, suku-suku Somali dan Afar di kawasan ini menjadi salah satu bangsa Afrika yang masuk Islam. Djibouti juga adalah negeri Muslim yang secara reguler turut serta dalam pertemuan Islam dan juga Arab. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.